Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita di mata kuliah administrasi perubahan. Kita masuk dalam materi bagaimana regulasi denda dan pemotongan upah. Nah, kedisiplinan berlaku dua arah. Ini terkait dengan bagaimana manfaat dari kesejahteraan dan pekerja buruh. Dalam hal pembayaran denda, dari segi pengusaha, ini dikategorikan atau dinyatakan sebagai pelanggaran yang disengaja atau lalai. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha ini biasanya misalnya keterlambatan dalam pembayaran upah. Sedangkan dari pihak pekerja, pelanggaran yang disengaja atau yang lalai ini diakibatkan oleh misalnya dari indisipliner pada saat bekerja ataupun pembayar denda penggantian kerugian dari misalnya ada peralatan-peralatan yang rusak ataupun fasilitas-fasilitas yang harus dilakukan penggantian. Nah, dari kedisiplinan dari dua arah ini dimaksudkan dari pengusaha dengan dia membayar denda, maka tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh. Sedangkan dari segi pekerja juga ini bagaimana meningkatkan kesadaran bagi para pekerja dalam lebih disiplin lagi dengan tujuan juga untuk mensejahterakan pekerja atau buruh. Nah, aturan pelanggaran wajib merujuk secara tertulis dari perjanjian kerja atau peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama. Nah, jadi seluruh akumulasi denda yang terkumpul hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan pekerja atau buruh. Jadi, dana denda yang digunakan ini akan ditujukan kembali untuk kesejahteraan pekerja atau buruh. Nah, kita masuk di bagian yang pertama, mengenai eskalasi denda dan keterlambatan upah. Nah, kita kan mau membedah bagaimana efek finansial dari penundaan hak pekerja dan bagaimana implikasinya terhadap kewajiban pengusaha. Nah, kita lihat dalam kasus keterlambatan pembayaran upah dengan eskalasi denda di 30 hari pertama, bisa kita lihat di gambar, di slide, di mana di hari pertama dan hari ketiga itu belum ada dilakukan pengenaan denda. Nanti pada saat di hari keempat sampai hari ke-8, maka akan dibebankan denda 5% per hari dari total upah yang harus dibayarkan. Apabila upah belum dibayarkan di hari keempat sampai hari ke-8, maka di hari ke-9 hingga ke hari 30, maka dendanya akan terakumulasi bertambah 1% di setiap hari keterlambatannya. Dengan maksimalnya itu di hari ke-30 sebesar 50% dari total upah. Nah, konsekuensi lanjut dari keterlambatan setelah melewati 30 hari, nah apabila pengusaha belum membayarkan upah di atas atau melewati 30 hari, maka akan dikenakan penalti suku bunga bank. Penalti suku bunga bank ini jika upah yang belum dibayar setelah 1 bulan dan total dendanya terakumulasi, maka akan ditambahkan dengan suku bunga dari bunga bank yang berlaku di bank pemerintah. Nah, setelah misalnya pengusaha sudah membayar denda dan juga sudah membayarkan denda dari pada saat terakumulasi dan juga tambahan denda dari suku bunga bank pemerintah,
maka kewajiban pokok dari pengusaha juga tidak boleh gugur. Apa itu kewajiban pokoknya? Yaitu selain tadi pengenaan denda finansial, itu tidak menghilangkan kewajiban dari pengusaha dalam membayar upah pokok secara penuh kepada para pekerja. Selain tadi karena keterlambatan daripada pengusaha dan membayar upahnya dan dikenakan denda, maka pengusaha juga tetap wajib menunaikan kewajibannya dalam membayarkan upah pokok secara penuh kepada para pekerja. Ada pengecualian kritis dari penalti keterlambatan dari pembayaran THR. Untuk besaran denda dari pembayaran THR itu flat, dendanya adalah 5% dari total THR yang harus dibayarkan. Dan berlakunya dimulai terhitung sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha dalam membayar THR. Nah, catatannya sama seperti upah bulanan, pembayaran denda penalti ini sama sekali tidak menghilangkan kewajiban pengusaha dalam membayarkan pokok THR kepada para pekerja. Walaupun sudah didenda pengusahanya 5%, tetap wajib menunaikan pembayaran THR kepada para pekerja. Nah, kita masuk di bagian yang kedua mengenai anatomi pemotongan upah. Kita ingin mengetahui bagaimana memetakan batasan legal, regulasi internal, dan bagaimana persetujuan dan deduksi gaji pekerja. Nah, terdapat 3 kategori legal dalam pemotongan upah di internal perusahaan. Yang pertama tadi adalah denda. Denda adalah dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin atau aturan perusahaan oleh pekerja. Kemudian yang kedua adalah ganti rugi. Ganti rugi adalah adanya kerusakan atau kehilangan aset perusahaan akibat kelalaian dalam bekerja. Kemudian ada juga uang muka upah. Ini potongan untuk melunasi kasbon atau pinjaman awal dari para pekerja. Fondasi legal mandatorinya, jadi seluruh pemotongan di atas ini sah dan diatur secara spesifik sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan juga perjanjian kerja bersama. Jadi adanya pemotongan upah dari segi denda, ganti rugi, dan uang muka upah itu sah karena sudah disetujui di setiap perjanjian kerja ataupun peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama. Nah, adapun aturan pemotongan dari pihak ketiga, beberapa biasanya pekerja ada melakukan kerjasama dengan dari pihak ketiga. Dengan aturan pemotongan dari pihak ketiga, yaitu diajukan misalnya untuk pembayaran PPN atau PPH dengan jaminan sosial atau BPJS. Jika dia dibayarkan oleh pihak ketiga, maka tidak perlu surat kuasa. Jadi hukum memberikan pengecualian langsung untuk kewajiban iuran negara. Sedangkan jika dia tidak ditujukan, maka wajib ada surat kuasa. Jadi pemotongan hanya dapat dilakukan jika ada surat kuasanya atau yang tertulis dari para pekerja. Jadi diwakilkan oleh pihak ketiga untuk dalam hal pemotongan upahnya untuk pembayaran tadi untuk pajaknya dan juga jaminan sosialnya atau BPJS-nya. Nah, kita masuk di matriks otorisasi skenario pemotongan lainnya. Contoh skenario pemotongan misalnya pembayaran utang atau cicilan pekerja. Ini syaratnya ditujukan kepada pengusaha ataupun perusahaan. Itu butuh persetujuan pekerja, itu pasti karena membutuhkan persetujuan yang tersirat dari kesepakatan hutangnya. Kemudian yang kedua, skenario yaitu sewa rumah atau barang perusahaan. Ini syaratnya itu berupa aset sah milik perusahaan yang disewakan, seperti rumah dinas, mobil dinas, dan lain sebagainya. Dan pastinya persetujuannya itu membutuhkan persetujuan yaitu kesepakatan sewa. Jadi misalnya sewanya berapa tahun, misalnya sewa rumah ataupun sewa kendaraan dinasnya. Kemudian ada juga skenario pemotongan kelebihan pembayaran upah. Ini biasanya terjadi syaratnya karena adanya kesalahan hitung atau transfer dari sisi perusahaan. Dari segi persetujuan pekerja,
Ini tidak perlu dilakukan persetujuan dari para pekerja karena tadi ada kelebihan pembayaran upah. Jadi perusahaan wajib memotong upah apabila ada kelebihan pembayaran upah tanpa perlunya adanya kesepakatan dari pekerja. Nah, untuk jaringan pengaman terakhir itu batasnya itu adalah 50%. Jadi paling baik 50% dari setiap pembayaran upah take home pay yang harus diterima oleh pekerja buruh. Sedangkan 50% sisanya itu misalnya adanya pemotongan, sewa, denda, hutang, dan biaya-biaya pihak ketiga dan lain sebagainya. Dan regulasi ini memastikan bahwa seberat apapun kewajiban finansial atau denda yang dimiliki pekerja, hukum tetap menjamin hak hidup layak dengan mengamankan minimal separuh dari gaji mereka. Jadi dengan batasnya itu adalah 50% itu masih bisa dimiliki oleh para pekerja untuk upahnya. Sedangkan 50%-nya itu maksimal itu bisa digunakan untuk pemotongan upahnya secara akumulatif. Baik itu dari cicilan, baik itu sewa, denda, hutang, dan juga pembayaran-pembayaran pajak. Jadi itu adalah penjelasan secara detail untuk materi kita hari ini tentang denda dan pemotongan upah. Terima kasih untuk pertemuan hari ini dan ini adalah ringkasannya. Untuk ringkasan eksekutifnya tadi kalau kita lihat tadi ada kewajiban pengusaha dengan denda tadi 5% per hari di hari keempat dan ke-8 karena di hari pertama dan ketiga itu tidak dilakukan denda, kemudian di hari ke-9 dan seterusnya sampai ke 30 hari terakumulasi tambahan 1% per hari. Dan juga jika di 30 hari belum dibayarkan di atas 1 bulan, maka ditambahkan bunga bank dari pemerintah. Ya, dari kasus THR tadi untuk flat dendanya 5%. Rulesnya denda itu tidak menghapus dari kewajiban pembayaran pokok. Jadi setelah membayar denda, maka pengusaha wajib juga membayarkan upah pokok dari para pekerja. Sedangkan dari untuk otoritas dari pengusaha dalam hal pemotongan itu tadi berdasarkan syarat legalnya dari perjanjian kerjasama, peraturan pemerintah, peraturan perusahaan dan juga perjanjian kerja bersama. Nah, dari pihak ketiga juga mewajibkan adanya surat kuasa kecuali dalam pembayaran pajak atau BPJS dan juga adanya kelebihan upah. Ini perusahaan boleh memotong tanpa persetujuan dari pekerja dan total deduksi maksimal 50% dari upah berjalan dan selebihnya 50% itu wajib di take home pay bagi para pekerja. Nah, kepatuhan dan presisi melindungi perusahaan dari kerugian finansial yang berlipat ganda dan secara bersamaan melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan struktural. Terima kasih atas materi hari ini. Insya Allah pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan. Saya akhiri. Walau muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi